Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita mau menjawab pertanyaan dari teman kita dan sekaligus kita edisi pemberian pakan di pagi hari ya. Ini udah lumayan padat untuk populasi di kandang umbaran. Ya, untuk pembesaran sendiri jenis genetika entok Rambon udah besar-besar ya ini teman-teman. Untuk pakannya sendiri kita kasih pakan tuh biasanya nggak terlalu banyak, jadi satu hari itu malah 4 kali kalau saya kasih, tapi untuk porsinya nggak terlalu banyak ya. Makanya kemarin ada yang tanya segitu apa nggak kurang, cukup ya, cukup, kita nggak berlebih, cuman pemberian pakan 4 kali sehari. Oke, kita akan jawab atau bahas pertanyaan dari teman kita ya. Pertanyaannya sebagai berikut, mau tanya Mbak, gimana solusinya untuk peternak pemula skala rumahan, 1 jantan 5 betina, agar pengeluaran dan hasilnya bisa untung? Soalnya saya lihat di sekitar sini para pemula berhenti ternak dikarenakan tidak untung, soalnya buat samben atau sampingan. Oke, di sini akan saya jelaskan terutama untuk peternak skala rumahan ya. Di kandang catur unggas pun ini skala rumahan masian. Dan sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Oke, kita akan bahas langsung ya. Ini yang saya karantina, pakannya nggak habis ya. Nah, untuk peternak skala rumahan, untuk samben ya, itu bisa juga dengan populasi sedikit dulu ya. Di kandang Catur Unggas ini juga mulainya dari sedikit ya. Terus perhatikan dulu untuk sumber pakannya teman-teman. Jadi kalau sumber pakan di tempat teman-teman itu harga semisal tuh mahal, tidak presisi dengan penjualan anakan, semisal nih untuk pembibitan ya, dari teman kita ini tadi 1 jantan 5 betina, itu untuk penjualannya dulu, hasil usaha atau hasil dari produksi indukan tadi ya, apakah harganya itu lumayan bagus, dan kalau diberi, maksudnya kalau dijual itu apakah masih bisa untuk pembelian pakan, itu harus ada hitung-hitungannya. Terus kalau untuk entok ini adalah unggas air ya, angsa, entok, bebek tuh unggas air. Jadi sangat diperlukan untuk pakan-pakan yang nutrisinya bagus. Ini anak angsa udah tak masukin ya, 3 ekor, yang satu agak kurus. Jadi harus ada protein tinggi ya, bebek, angsa, entok itu satu genetika, maksudnya jenis unggas air ya, beda dengan ayam. Kalau ayam pakannya sedikit, nutrisi proteinnya juga nggak terlalu banyak. Tapi kalau untuk bebek, entok itu makannya banyak, nutrisi proteinnya harus bagus. Agar apa? Untuk menghasilkan telur itu juga lancar, menghasilkan kualitas bagus juga. Jadi disesuaikan dulu. Semisal satu pasang bisa mengcover, bisa istilahnya nggak terasa ya. Untuk sampingan aja itu bisa. Tapi untuk alasan dimana teman-teman nggak mau ternak lagi tuh biasanya ada yang permasalahannya nelurnya nggak lancar ya, itu bisa juga karena kalau cuma dikasih pakan limbah sayur, semisal karena dekat pasar akhirnya cuma diberi pakan limbah sayur aja, itu impossible kalau ingin lancar menghasilkan telur. Next kita akan lihat untuk buktinya di kandang Catur Unggas ya. Video next kita akan rilis untuk telur-telur baru lagi di kandang entok Rambon. Kemarin baru 1 tempat, ini udah nambah lagi. Jadi kalau untuk sampingan sedikit tuh nggak kerasa. Untuk
ternak skala besar itu juga bertahap seperti di kandang catur unggas ya, bisa dilihat video-video catur unggas, pengalaman-pengalaman yang saya share, mulai dari saya salah pakan, pakannya tuh ternyata campuran sekam, berdampak ke indukan, berdampak dari produktivitas telur, kematian, bahkan yang paling fatal itu udah saya rilis ya teman-teman. Jadi bisa diterapkan. Jadi pada tutup tuh karena untuk pakannya teman-teman kadangkala belum memahami. Terus kalau di kandang catur unggas ini apakah apa itu untuk modalnya itu banyak, untuk pembesaran ya teman-teman, pembesaran dengan skala yang banyak seperti ini memang butuh, intinya butuh proses. Tapi nanti kalau udah mencapai puncak, udah mulai produksi semua seperti di kandang catur unggas nih Rambon nih, nanti sekitar ini udah tak hitung 2 bulan ya, 2 bulanan ke 3 bulanan, nanti sekitar September, Oktober, November sampai Januari itu udah mulai produksi telur. Nah itu untuk mencapai target itu untuk jenis pakannya juga enggak sembarangan. Makanya kemarin ada yang tanya kok segitu apakah kurang, karena kualitas kita yang pakai bagus teman-teman. Jadi kualitas bagus kita presisikan dengan lancarnya dia nelur, terus lancarnya kita jual anakan. Semakin banyak, semakin lancar, itu akan semakin banyak keuntungan juga. Memang harus disesuaikan dengan pembelian pakan. Kalau untuk pakan beli ya. Jadi kalau teman-teman tanya bagaimana, itu disesuaikan di tempat teman-teman karena harga dedak berbeda dari satu daerah ke daerah lain ya. Kalau konsentrat mungkin hampir sama kalau sepulau Jawa. Nah itu nanti teman-teman presisikan dulu ya, karena untuk peternak itu loh itu kok bisa berkembang itu karena mereka punya sumber pakan yang bagus, sumber pakan yang berkualitas ya, seperti limbah-limbah ikan itu juga bagus. Jadi proses pembesaran indukan ini seperti di kandang catur unggas, kita intinya baru proses berjalan, nanti bisa panen full maksimal itu nanti kalau udah indukan produksi pembesaran ini ya. Dan kita usahakan banyak indukan yang akan kita tambah breeding. Tapi untuk yang kecil-kecil, yang silangan itu udah saya sortir, yang kemarin udah sell out juga. Itu kita akan nambah sekitar Rambon 6, itu yang betina aja ya. Rambon 6 sama untuk yang silangan ini belum ada ya, untuk yang calon betina silangan cuma ini satu ini. Nanti kita akan tambah untuk calon silangan itu sekitar 8, jadi 8 tambah 6 14, nanti breeding lagi sedikit demi sedikit teman-teman ya, karena kalau langsung kita dengan populasi banyak itu nanti butuh dana yang banyak juga. Jadi kita hasil dari indukan yang ada itu nanti saya pakai untuk breeding lagi, seperti itu prosesnya. Jadi memang harus benar-benar sabar dan telaten teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja untuk informasi ini, dan teori itu tidak akan sama dengan prakteknya. Jadi dipraktekkan dulu untuk teman-teman supaya bisa nanti mengkalkulasi presisi, karena semua harga pakan juga berbeda. Di tempat teman-teman sumber pakan berbeda, jadi jangan dilihat langsung dari hasilnya. Hasilnya itu kalau dilihat memang gampang ya kita rinci, tapi dari sumbernya itu sumber pakan yang perlu ya. Terus dari produksi lancar atau tidaknya telur itu yang berpengaruh. Jadi
kalau untuk teman-teman sedikit dulu aja, satu pasang 1:5 juga nggak apa-apa. Itu nggak terlalu banyak untuk pakannya. Nanti anakannya dikembangkan lagi untuk tambah indukan, anakannya dikembangkan lagi, seperti itu aja. Oke, mungkin itu saja untuk informasi sedikit share untuk teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di Anda saja. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur verdel entok jumbo, genetika entok Rambon, angsa, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas ya, atau bisa juga di Facebook. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.